Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita boleh berbahagia. Kita melewati 1 minggu yang lalu. Sekarang udah hari Senin. Artinya semakin dekat dengan Tuhan menggenapi janjinya kepada Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Mari kita awali minggu ini dengan Tuhan. Dan akan kita akhiri minggu ini bersama Tuhan. Mari kita siapkan hati. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau puas-puasin menyembah Tuhan. Kita mau puas-puasin hati kita menyembah Tuhan. Karena ini waktu Bapak Ibu. Waktunya penyembahan. Penyembahan tidak berbicara mengenai lagu, tarian, nyanyian, musik. Tapi penyembahan adalah hubungan. Ketika Bapak Ibu menyembah, itu sama saja Bapak Ibu sedang makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus. Ketika Bapak Ibu menyembah, itu artinya kita sedang melakukan perjamuan kudus bersama Roh Kudus. Ketika kita menyembah, itu artinya kita sedang dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Untuk itulah Tuhan berbicara kepada perempuan Samaria itu. Barang siapa makan roti yang daripadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan minum air yang daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Yang Tuhan maksudkan adalah makan tubuh dan darah Yesus. Karena tertulis pada awalnya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah terang anak manusia, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Mari kita membuka hati. Kita izinkan Roh Kudus memenuhi hati kita. Mari kita buka hati. Mari sembah Dia. Ekspresikan kerinduan Bapak Ibu di depan Tuhan. Jangan berdiam diri. Jangan berdiam diri. Karena Tuhan menunggu setiap kata yang keluar dari mulutmu. Setiap luapan hati yang keluar dari hatimu. Mari kita sambut Dia. Mari kita sambut Dia. Temui Dia selagi Ia mau ditemui. Ini adalah waktu Bapak Ibu untuk berjumpa dengan Tuhan. Sama seperti Yakub di tepi Sungai Yabok. Yakub mengambil tempat untuk bersendiri, mencari wajah Tuhan. Ketika orang sedang menikmati tidurnya,
berlapiskan selimutnya. Tetapi Bapak Ibu memilih untuk bangun, untuk bangkit dari tidur dan mencari wajah Tuhan. Dalam kesunyian pagi, dalam kesendirian. Sama seperti Yakub, dalam kesendiriannya ia mencari wajah Tuhan. Dan ia bertemu dengan Tuhan. Ia bertatapan muka dengan Tuhan. Dan ia mendapatkan anugerah. Namanya diganti. Dari Yakub sang licik, sang penipu, menjadi Israel, Bapa dari segala bangsa. Dalam kitab Keluaran berkata, Yakub bergumul melawan Tuhan dan dia menang. Namun dalam kitab Hosea, dalam kitab yang lain berkata, Yakub melawan malaikat. Ia berseru-seru, ia memohon, dan Tuhan membiarkannya untuk menang. Ini waktu yang terbaik bagi Bapak, Ibu, dan saya untuk berseru-seru di depan Tuhan, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan ketika itulah tempat itu diberi nama Peniel, yang artinya bertatap muka dengan Tuhan. Kini tempat di mana Bapak Ibu berada adalah Peniel, yang artinya bertemu wajah Tuhan. Mari Bapak Ibu, nikmati kesunyian ini, nikmati kesendirian ini, nikmati bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan, biarlah hikmat-Mu mencerahkan kami pada pagi hari ini. Dan bawa kami masuk ke dalam kehendak dan rancangan-Mu untuk kami sepanjang hari ini. Kami mau hikmat-Mu menuntun kami. Mulai pagi hari ini, untuk membimbing kami sepanjang hari ini. Dari kami memulai hari ini, hingga kami mengakhiri hari ini. Biarlah jiwa kami memuji-muji Engkau dan mengingat kebajikan-Mu. Hanya Engkau Tuhan hidup kami. Hanya Engkau yang dapat memberikan hidup kami yang baru. Darah-Mu menyucikan. Darah-Mu memulihkan hati kami. Kami mau menyatakannya di dalam iman kami terhadap Kristus. Ya Tuhan, Engkaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan, dan kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami pun berserah kepadamu, karena Engkau Yesus adalah segalanya. Karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami beroleh kemenangan. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mukjizat-mukjizat-Mu. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kamu memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena sebab sesungguhnya iman itu dekat, yakni di mulutmu. Mari kita deklarasikan firman bersama-sama. Dengan mulut kita, percaya di dalam hati kita bahwa Yesus ialah Tuhan dan Tuhan kita. Mari kita katakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan karena kebesaran-Mu. Tuhan, ajar kami untuk menghargai kekudusan nama-Mu di dalam kehidupanku. Engkau yang berdaulat atas hidupku sejak aku di dalam kandungan ibuku. Engkau jugalah yang mengandung aku sejak sebelum dunia dijadikan. Ya Tuhan, Engkau yang telah mengampuni segala pelanggaranku. Engkau yang telah menebus kehidupanku agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepadaku dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulutku dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan aku pun dapat Engkau perbaharui. Segala dosaku telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakitku telah Engkau sembuhkan. Hidupku telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kehidupanku juga menjadi kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Mari katakan amin. Saya mengutip dari kitab 2 Korintus 2 ayat 14. Kitab Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Kitab 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 5. Kitab Kolose 1 ayat 14 dan 1 Petrus 2 ayat 24. Karena apa yang kita perkatakan berlandaskan firman Tuhan, maka doa Bapak Ibu benar di hadapan Allah. Karena sesungguhnya firman itu dekat, yakni di mulutmu
Sebab dengan hati orang percaya diselamatkan, dan dengan mulut orang berkata-kata, orang percaya dibenarkan. Mari kita belajar mempergunakan mulut kita dengan hal-hal yang baik, dengan perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang positif, agar hidup kita dibawa masuk ke dalam tingkat kerohanian yang Tuhan inginkan. Biarlah hati kita penuh dengan pujian dan mulut kita penuh dengan ucapan syukur. Biarlah hidup kita berseru-seru memuliakan Tuhan. Jangan berdiam diri. Pergunakan fasilitas tubuh jasmani yang Tuhan berikan kepada kita. Mulut, mata, telinga, hidung, tangan dan kaki, dan semua anggota tubuh kita. Biarlah seluruh kehidupan kita memuji-muji Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian dan bermazmur bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian yang baru. Tuliskanlah ceritamu yang diiringi dengan puji-pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita pernah berpikir kita gagal. Mungkin kita pernah berpikir kita salah, kita gagal, kita berbuat salah, kita berbuat dosa. Tapi Alkitab berkata, jika engkau mengaku dosamu di depan Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang setia, yang memakai kesalahan kita sebagai berkat untuk orang-orang yang kita jumpai, agar mereka tidak melakukan kesalahan yang kita lakukan, dan mereka terhindar dari maut. Mari kita renungkan hal ini, Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Seringkali Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang dengan masalah yang hampir serupa dengan kita, dan kita bisa memberikannya jalan keluar. Karena kesalahan kita di masa lalu. Segala sesuatunya itu baik bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ia mengubah hal yang tidak baik menjadi baik. Tiga perkara yang Tuhan ajarkan. Yakni mengucap syukur dalam tiap-tiap hal.
yang maknanya adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita tidak menganggap diri kita lebih daripada orang lain, lebih daripada saudara-saudara kita. Yang membuka hati menerima didikan Tuhan, yang membuka hati menerima proses yang Tuhan izinkan. Dan yang kedua adalah terus-menerus menyerukan nama Yesus. Terus-menerus menyerukan nama Yesus. Artinya adalah kita mengandalkan Tuhan. Kita menempatkan Tuhan di depan kita. Kita mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan belajar dari Tuhan. Untuk dapat memiliki kerendahan hati. Ia tidak menyayangkan. Ia tidak mempertahankan kealahannya. Ia merendahkan dirinya. Ia turun sebagai manusia dan bahkan mati di kayu salib. Ia mampu berseru agar malaikat-malaikat surga menolongnya saat itu. Tapi ia tidak melakukannya. Karena ia mau mengajarkan kepada kita bagaimana kita merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Ia mengambil posisi yang terlemah. Ia mengambil posisi yang terkecil. Ia menjadi hamba. Yesus menang melawan maut karena ia mengambil posisi yang terendah, posisi yang terlemah. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dan yang ketiga ialah Tuhan ingin kita terus-menerus memperkatakan firman. Karena ada tertulis, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi ia datang untuk memberi hidup. Firman adalah hidup. Firman adalah kekuatan Allah. Ketika Bapak Ibu memperkatakan firman, roh Bapak Ibu sedang diperkuatnya. Karena kita tahu, untuk itulah kita berkata-kata. Ketika
ketika Bapak, Ibu, dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, tuntutan hukum Taurat itu telah diselesaikannya, dan Tuhan Yesus menang atas itu. Tuhan telah menyelesaikan tuntutan hukum Taurat di dalam dagingnya sebagai manusia. Ia telah mati untuk kita. Ia telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mempercayai dan mengakui pekerjaan Tuhan Yesus di kayu salib ini artinya kita mengalami perpindahan daerah di mana Bapak, Ibu, dan saya tinggal di alam roh. Ketika kita mengalami perpindahan daerah, maka daerah hukum yang lain berhenti. Kita tinggal di hukum kasih karunia. Kita berpindah dari hukum dunia kepada hukum roh. Rohlah yang memerdekakan kita dari hukum yang terkutuk. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 8 ayat 1 sampai 2. Oleh sebab itu, sekarang sama sekali tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataannya dan percaya kepadanya yang mengutus dia, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab kita sudah pindah dari hukum maut ke dalam hidup. Dari kitab Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 8 ayat 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kita selalu menggunakan ayat ini. Kebenaran itu yang memerdekakan aku, katanya. Tapi kita enggan untuk menuruti firman-Nya. Betapa tamaknya kita, Bapak Ibu. Betapa ketidakmurniannya kita. Untuk itulah kita datang ke depan Tuhan dan berkata, Tuhan, maafkan saya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, musuh kita bukan daging dan darah, melainkan setan dan sistem kerajaannya. Daging telah diselesaikan oleh Allah sendiri di kayu salib, dan kita merdeka hanya dengan pengakuan iman kepada berita kemerdekaan dari daging ini.
dan dilepaskan oleh pertolongan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam kitab Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu di dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Musuh kita ada bersama-sama dengan kita, yakni dunia, alam roh, dunia adik kodrati, dia selalu menggunakan kelicikannya untuk mempengaruhi pikiran kita, bukan untuk melihat bagaimana Yesus melihat, bukan untuk berpikir seperti Yesus berpikir. Tapi iblis menggunakan mata kita untuk mencari-cari kesalahan saudara kita, melihat kekurangan-kekurangan saudara kita, dan kita tampil sebagai hakim bagi saudara-saudara kita. Ketika saya pernah di posisi itu, Bapak Ibu, Roh menegur saya dan berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia jatuh atau berdiri, itu urusan tuannya sendiri, sebab tuannya menghendaki ia untuk tetap berdiri. Lalu saya tersungkur dan memohon ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang tidak berguna ini. Jika kita mengaku dosa di depan Tuhan, Ia adalah Allah yang benar dan adil. Ia mengadili dengan adil. Mengaku dosalah Bapak Ibu pada pagi hari ini di depan Tuhan, dan berlakulah untuk tetap setia. Roh Kudus diberikan kepada Bapak Ibu dan saya agar oleh pertolongannya dan pimpinan Roh Kudus, kita sebagai orang percaya dipimpin melakukan kembali hukum-hukum dan perintah-perintah Allah dengan lebih mudah dan efisien. Untuk itulah setiap orang percaya harus belajar mendengar suara Roh Kudus dari dalam hatinya. Seperti yang tertulis dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Galatia 5 ayat 18 berkata, akan tetapi jikalau kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh, maka kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
ketika kita mengizinkan Tuhan bekerja dan mengambil alih kehidupan kita, maka Tuhan akan dengan bebas mengakses kehidupan Bapak, Ibu, dan saya sebagai bejana, sebagai wadah, sebagai tempat Ia tinggal di bumi ini, untuk memberitahukan segala sesuatu yang Ia dapat dari Bapa surgawi. Sehingga Bapa dapat berekspresi yang berkenaan dengan putranya, Yesus Kristus, di dalam diri kita. Sebuah rancangan yang kekal sejak zaman dahulu kala, sejak zaman azali. Ia ingin berekspresi. Ia butuh tubuh. Yesus butuh tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus membutuhkan tubuh. Yesus membutuhkan gereja-gerejanya bersatu sebagai satu kesatuan tubuh Kristus. Untuk itulah tidak ada seorang pun dari antara kita yang lebih besar seorang terhadap yang lain. Kita adalah sama di depan Tuhan dengan fungsi yang berbeda-beda. Kita adalah satu. Kita adalah gereja Kristus. Kita adalah tubuh Kristus. Galatia 5 ayat 24 berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Mari sembah Tuhan secara pribadi di tempat Bapak Ibu masing-masing. Rasakan kehadirannya. Rasakan ketika Roh-Nya yang kudus bersentuhan dengan roh Bapak Ibu. Rasakan ketika roh-roh dalam firman Tuhan bersentuhan dengan roh Bapak Ibu, dan roh Tuhan memberi terang. Dan ketika roh Tuhan, roh Alkitab, roh firman Tuhan memberi terang kepada kita, maka kita mengerti apa yang roh inginkan, apa yang Alkitab katakan. Karena Dialah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Apakah kita anak Allah? Seorang peternak sapi, ia memberi makan ternak-ternaknya pagi hari dan sore hari. Hampir seharian penuh ia di peternakan, bergaul dengan sapi-sapi, minum susu sapi, makan daging sapi. Tetapi mereka bukanlah anak sapi. Bagaimana mungkin kita mengaku sebagai anak Allah,
Jika kita membatasi hubungan kita dengan Tuhan dengan ikut di kelas pemuridan 2 jam setiap sesi, ikut doa pagi 1 jam setiap sesi, ikut ibadah di gereja Bapak Ibu 2 jam setiap sesi, setiap minggunya, dan kita mengaku sebagai anak Allah. Untuk menjadi anak sapi Bapak Ibu harus dikandung dan dilahirkan dari sapi. Dan untuk menjadi anak Allah harus dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dalam roh. Untuk itulah kita menjadi anak Allah jika kita telah dikandung dalam roh dan dilahirkan oleh roh dan hidup dituntun oleh roh. Mari kita renungkan ini. Apakah kita anak Allah saat ini? Apakah hidup kita sudah dituntun oleh roh? Apakah roh Allah menguasai hati kita? Apakah rohnya dengan bebas mengakses hidup kita? Apakah kita membatasi diri kita? Apakah aku masih bertahan dalam diri kita? Tanggalkanlah aku Bapak Ibu. Lepaskan. Biarkan dia menguasai hidup kita. Biarlah Kristus menguasai hidup kita. Tanggalkanlah aku. Yesus, namanya di atas segala nama. Bukan hanya karena ia datang dari surga, kita juga datang dari surga. Nama Yesus dipermuliakan sehingga setiap lutut boleh berlutut, lidah boleh mengaku. Dan bertekuk lutut semua yang ada di langit, di bumi maupun di bawah bumi ketika mendengar nama Yesus. Yesus melakukan hal yang radikal Bapak Ibu. Yesus melakukan hal yang radikal. Dia melepaskan kalahannya. Dia merendahkan dirinya. 33 tahun dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Untuk itulah Allah sangat meninggikan dia dan memberikan dia nama di atas segala nama. Berapa sering kita berdoa dalam nama Yesus, tapi nama itu tidak berdampak apa-apa. Nama itu kecil khasiatnya. Karena kita lupa Bapak Ibu. Kita lupa untuk merendahkan diri kita. Mari kita merendahkan diri kita. Seperti yang Yesus lakukan. Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu.
Janganlah kita berusaha untuk berdiri dengan kekuatan kita sendiri, untuk merubah karakter kita sendiri. Sekalipun disertai dengan permohonan doa agar Tuhan menolong kita dalam kelemahan kita, atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Karena Bapa kita yang di surga selalu menganggap kita sebagai anak, sekalipun kita belum mengerjakan sesuatu untuk menyenangkan hatinya. Allah telah mengerjakannya sendiri, perkara perubahan karakter di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita membuka diri kita untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Bapa memberikan apa yang manusia tidak dapat berikan. Allah melakukannya sendiri dengan jalan menggantung anaknya dalam tubuh daging. Mungkin kita pernah berpikir, kenapa Bapak begitu kejam terhadap anaknya dan membiarkan anaknya menderita, tergantung di kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selain Bapak begitu mengasihi kita, Bapak juga hendak menyempurnakan anaknya dengan cara mengambil jalan salib. Untuk itulah Tuhan ingin kita mengambil jalan salib, memikul salib kita pribadi tiap pribadi, menyalibkan semua keinginan daging kita, menyalibkan manusia-manusia lama kita. Sebab Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang daripadaku dan belajarlah daripadaku, sebab kuk yang daripadaku itu ringan dan aku lemah lembut." Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Galatia 4 ayat 4 sampai 7 berkata, "Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya." Waktunya telah genap, Bapak Ibu. Maka Bapa mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Roma 8 ayat 14 sampai 18 menuliskan, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris.
Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakannya kepada kita. Sama halnya dengan dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dia sendiri telah menanggungnya, sehingga kita percaya akan berita pengampunan dosa dan pengakuan iman. Maka dosa kita dihapuskan olehnya. Siapapun di antara Bapak Ibu yang bergumul untuk karakter dirinya sendiri, ataupun karakter orang-orang yang dikasihinya, suami atau istri, anak atau orang tua, cucu atau menantu. Mungkin kita berseru memakai nama Tuhan agar karakter orang itu diubahkan. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, bukan mereka yang diubahkan terlebih dahulu, tetapi kitalah yang diubahkannya terlebih dahulu. Ketika kita berubah, maka orang lain berubah. Maka ada tertulis, berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Biarlah rohmu terus menerus diperbaharui menurut gambar kaliknya. Mungkin kita selalu berkata di dalam diri kita tentang definisi hidup kita. Siapa bilang aku pemarah? Aku bukan pemarah. Mungkin kita selalu bilang seperti itu. Siapa bilang aku sabar? Aku tidak sabar. Aku adalah orang paling sabar. Satu hari, 2 hari, hingga 6 hari, 7 hari, mungkin kita bisa melalui hal itu. Tetapi pada titik tertentu kita akan meledak di situ. Bukan dengan menyangkali bahwa kita bukan pemarah, bukan dengan menyangkali kekurangan-kekurangan kita, tapi membiarkan roh yang mengisi hidup kita, membiarkan rohnya berekspresi di dalam kehidupan kita. Akuilah Dia dengan mulutmu, akuilah Dia dengan hatimu. Dan berdoalah seperti ini. Mari kita perkatakan bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan ini saya salibkan semua kedagingan saya di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, saya beri otoritas 100% kepadamu untuk membongkar seluruh tabiat daging dan karakter saya sampai habis. Bebaskan saya dari sifat manusiawi saya sepenuhnya. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Bapak, Engkau mendengar apa yang anak-anakmu perkatakan pada pagi hari ini. Biar itu termaterai di loh hati kami, di roh kami.
dan jadilah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami tidak mau tekan Engkau lagi, kami tidak mau paksa Engkau lagi, yang membiarkan Engkau tetap Engkau dan kami tetap kami. Makanan memang untuk perut, dan perut memang untuk makanan, tetapi semuanya itu akan dihancurkan Allah. Karena Yesus untuk tubuh kami, dan tubuh kami untuk Yesus. Biarlah hukum roh, hukum kehidupan itu ada di dalam kehidupan kami. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tiba saatnya Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan ini saya lepaskan pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus, damai sejahtera sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan yang sempurna, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan apa yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini, dan juga apa yang kita perkatakan di hadapan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Roh Kudus, dan malaikat-malaikat surga, ini boleh termaterai di dalam kehidupan kita oleh Roh Kudus yang memateraikannya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan.